Baik, saudara-saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 24. Silakan. 2 Korintus 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, dia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yaitu saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemekahanku atas kamu. Amin. Nah, saudara-saudara, untuk 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9, ada 2 pasal. Ini menceritakan ataupun juga menjadi sebuah panduan bagi jemaat pada waktu itu untuk di dalam memberikan persembahan, khususnya kepada orang percaya yang miskin di Yerusalem. Dan ini menjadi sebuah panduan di dalam jemaat untuk memberi.
dari 2 pasal. Nah, kita hari ini memang membaca 1 pasal, besok akan dilanjutkan dengan pasal 9 ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan. Pasal 8 ini tentang pelayanan kasih, khususnya dalam memberikan persembahan atau memberi dalam hal kepada jemaat ya, ataupun kepada pelayanan seperti itu. Yang pertama adalah teladan pelayanan kasih dari jemaat di Makedonia. Ini ayat 1 sampai 5, di mana kita bisa melihat di situ jemaat Makedonia itu memberi menurut kemampuan apa yang ada di dalam diri mereka ya. Ketika Tuhan memberikan sesuatu bagi mereka, ya mereka juga memberikan tentunya. Jadi memberi menurut kemampuan. Lalu selain itu, ketika mereka memberi, ini adalah dilakukan sebagai pengorbanan ya, mempersembahkan sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan bagi orang-orang percaya di Yerusalem, khususnya yang miskin, sehingga ini untuk memperlancar pelayanan gitu. Kemudian dalam hati mereka ya ketika mempersembahkan ini untuk Allah, artinya fokusnya untuk Allah, jadi bukan fokus untuk uang gitu ya. Ya memang mereka akan memberikan sesuatu, materi dan seterusnya, tetapi ini dalam rangka fokus hidup mereka bagi Allah. Dan apa yang dimiliki itu sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Karena itu mereka harus mengelola dengan baik, mereka harus bisa dipercaya oleh Tuhan karena Tuhan sudah memberikan sesuatu bagi mereka. Lalu menurut pembacaan ini berarti mereka memberi itu artinya menabur. Menabur bisa banyak hal, menabur materi, menabur iman, ya, menunjukkan iman mereka yang melakukan firman Tuhan, lalu menabur waktu tentunya, karena tentu juga membutuhkan waktu, dan menabur dalam pelayanan. Inilah teladan pelayanan kasih jemaat Makedonia, dan melihat teladan itu, maka Paulus memberikan perintah, ya. Kalau tadi teladannya di ayat 1-5, dari hal itu, Paulus memberikan perintah tentang pelayanan kasih ini bagi jemaat Korintus di ayat 7-15. Ya tentu mengingat jemaat Makedonia sudah menjadi contoh teladan, maka jemaat Korintus harus juga sampai ke level itu paling tidak ya. Sehingga ini ada perintah bagi jemaat Korintus, yaitu untuk memberi, ya, memberi untuk menolong yang membutuhkan. Kalau kita lihat di ayat 7-15 itu, memberi untuk menolong yang membutuhkan. Khususnya, ya pada waktu itu kan ada orang-orang percaya yang hidup dalam kemiskinan dan seterusnya. Lalu mereka harus memberi dengan kerelaan atau ikhlas, bukan dengan paksaan, bukan karena sungkan ataupun pekewoh ya, tetapi memberi dengan kerelaan. Nah, di dalam memberi itu mereka harus meneladani Kristus. Kenapa? Kristus kan sudah memberikan contoh bagi umat Tuhan, bagaimana dia yang kaya menjadi miskin, dia ke dunia untuk menyelamatkan manusia, memberi dirinya sebagai korban penebusan. Ya, dan itu menjadi role model ataupun menjadi ya model yang utama bagi jemaat Korintus, harus meneladani Kristus dalam hal memberi. Kemudian jemaat Korintus juga harus memberi ini berdasarkan pendapatan atau kemampuan ya. Hampir sama dengan Makedonia tadi. Jadi memberi itu berdasarkan kemampuan atau pendapat apa yang dimiliki ya. Bukan mengada-adakan yang tidak ada. Kadang orang pengen dilihat orang, terlihat memberi, kemudian dengan utang sana, utang sini gitu ya. Jadi motivasinya sudah lain. Gitu. Jadi bukan seperti itu, tetapi memberi berdasarkan kemampuan ataupun pendapatan apa yang Tuhan beri, ya dikelola dengan baik, dan tentu
perintah yang berikutnya adalah memberi itu untuk keseimbangan. Kalau kita melihat tadi di ayat 13 sampai 15 ya, itu untuk memberi sebagai sebuah keseimbangan ya. Ini perintah dari Paulus tentang pelayanan kasih bagi jemaat Korintus. Lalu hal yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana teladan Titus dalam pelayanan kasih. Karena ini konteksnya adalah pelayanan kasih, khususnya dalam memberi ya. Di mana di situ di ayat 16 sampai 24 itu Titus diutus ya, diutus, dan kita bisa melihat bagaimana pelayanan kasih yang dilakukan oleh Titus. Dia terlihat di sini melayani dengan sungguh-sungguh dan sukarela. Ini adalah pelayanan kasih juga. Jadi dia diutus, kemudian dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela dia melayani. Kemudian juga bagaimana dia menjadi mitra ataupun rekan pelayanan Paulus selama ini, sehingga ketika dia diutus, ya tentu bersedia. Karena selama ini juga sudah menjadi rekan pelayanan Paulus. Itu membuktikan bagaimana dia juga sebenarnya sudah mempraktekkan pelayanan kasih ini ya. Lalu ya harus memberi sebagai teladan kasih, karena ini memang pelayanan kasih. Nah, tentu Titus ini juga jadi satu contoh yang baik di dalam melakukan pelayanan kasih. Nah, tiga hal ini tentang teladan pelayanan kasih jemaat Makedonia, kemudian perintah pelayanan kasih bagi jemaat Korintus, dan teladan Titus dalam pelayanan kasih, tentu memberikan gambaran untuk kita bagaimana mempraktekkan ini menjadi sebuah panduan dalam melakukan pelayanan kasih, khususnya di dalam memberi. Nah, sebagai amanat teksnya adalah Tuhan memerintahkan jemaatnya untuk melaksanakan pelayanan kasih dengan cara, kalau di dalam konteks ini dengan cara memberi persembahan dan seterusnya. Ini yang menjadi amanat teks, sehingga sudah dilakukan oleh Makedonia, kemudian diperintahkan kepada jemaat Korintus, dan Titus juga sudah memberikan contoh. Sebagai aplikasinya adalah apakah kita sudah mempraktekkan pelayanan kasih ini dengan cara memberi. Tentu banyak kesempatan untuk kita memberi di dalam pelayanan ya yang tersedia, pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan, ataupun juga untuk orang-orang percaya yang membutuhkan, misalkan dalam kemiskinan dan seterusnya. Karena itu, saudara-saudara semua, mari kita memberi dengan kerelaan hati untuk pelayanan ya, sehingga dalam hal ini nama Tuhan dimuliakan. Bukan kita yang cari tenar, popularitas, tetapi sekali lagi pelayanan kasih di sini dalam hal memberi misalnya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita memahami dan menjadikan panduan kita di dalam mempraktikkan pelayanan kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya pagi hari ini. Biarlah terus mengingatkan kita untuk kita terus berbuat kasih seperti apa yang sudah kita terima dari kasih Kristus yang menggerakkan kita untuk mengasihi dengan kita memberikan pemberian baik untuk pekerjaan Tuhan maupun juga untuk sesama kita, untuk jemaat Tuhan dengan segala kerelaan. Kita pujikan Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini kita boleh terus dipenuhi dengan kasih Kristus. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu.
dengan segenap hati kita pujikan. Tuhan, penuhkanku dengan kasih. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus berkarya di dalam hati kami. Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mau terus mempraktekkan kasih Kristus, merefleksikan kasih Kristus, dengan kita mau terus berbagi, memberi dengan ikhlas, dengan segala ketulusan, supaya pekerjaan Tuhan terus berjalan, supaya banyak orang diberkati Tuhan dan mengenal kasih Kristus melalui hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku. Biarlah Tuhan pagi hari ini aku terus diingatkan, kami terus diingatkan untuk terus kami boleh merefleksikan kasih Kristus untuk memberi dengan rela hati kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan, supaya banyak orang boleh merasakan dan mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kami, baik saat kami bekerja, saat kami beraktivitas di rumah, saat kami Tuhan ada di lingkungan orang-orang yang tidak benar, kami boleh menyaksikan kasih Kristus. Tuhan, pakai hidup kami, urapi dengan urapan Roh Kudus, supaya kami terus Tuhan dipenuhi dengan roh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, ampuni kami jikalau kami Tuhan seringkali melupakan untuk mengasihi Tuhan dengan kerelaan, mengasihi orang lain, supaya kami Tuhan boleh menjadi alat-alat yang heran dalam tangan Tuhan, melakukan kasih kami dengan sukacita sehingga orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.